Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Selamat siang, selamat bergabung Sohib Adi di Nugraha di live TikTok ini. Alhamdulillah, tak henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Allah yang menganugerahkan, memberikan, mencurahkan beragam nikmat, sehingga Alhamdulillah di siang hari ini Allah masih memberikan kita dua nikmat yang seringkali manusia melupakannya, yakni nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering kali dilupakan oleh manusia adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang melupakan nikmat sehat dan nikmat kesempatan ya, Sohib. Assalamualaikum, selamat bergabung Ustadz Reza Pramudia. Selamat bergabung Ica, user 6004 sekian-sekian, Abajadi Sri Widianti sudah bergabung, selamat bergabung. HJ Kulsum, Dewika, Dorlian Limbong, dan semua teman-teman yang sudah bergabung. Dede Om Rohima, Assalamualaikum. Aan Rohana, Yanti, Masya Allah, ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat bergabung di live TikTok Adi di Nugraha. Siang hari ini kita akan bicara mengenai tarbiyah ruhiyah Nabi Ibrahim alaihi salam. Tarbiyah ruhiyah Nabi Ibrahim alaihi salam. Di hari ke-10 nanti, yakni hari kalau di Indonesia hari Senin ya. Kalau di Saudi hari Ahad. Terlepas dari perbedaan itu, pokoknya di hari ke-10 bulan Dzulhijjah kita berkumpul dalam rangka mengharap ridho dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Hari yang tidak ada amalan yang lebih mulia kecuali menyembelih kurban. Hari ke-10, 11, 12, 13 ya, termasuk hari tasyrik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahar, Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada mengucurkan darah hewan kurban. Karena sesungguhnya hewan kurban akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Sohib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, tanggal 10 Dzulhijjah nanti adalah hari yang mulia, hari yang bersejarah. Setiap tanggal 10 Dzulhijjah Allah Azza wa Jalla selalu mengingatkan kita tentang kisah sosok kekasih Allah Khalilullah Khalilur Rahman, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya. Seorang nabi mulia yang diberikan oleh Allah ujian, cobaan dengan beragam ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim. Ujian yang pertama adalah ujian kondisi ayahnya yang tidak beriman dan kufur kepada Allah. Ayahnya kita tahu bersama, Azar adalah seorang penyembah berhala. Tugas berat bagi Nabi Ibrahim untuk mengajak ayahnya agar jangan berbuat syirik kepada Allah. Hal ini dikisahkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, layakkah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kekeliruan yang nyata. Quran surat Al-An'am ayat 74. Di surat Al-An'am ayat 74 ini Sohib jelas sekali ya. Ayah dari Ibrahim, ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Azar, seorang
yang menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan. Orangnya musyrik kepada Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipertegaskan lagi di surat Maryam ayat ke-42. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ingatlah ketika ia berkata kepada ayahnya. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong engkau sedikit pun? Ini pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahandanya. Selamat bergabung Sur Kemang, Andi Ahai, Tisismi ya, PT Temba, Aan, selamat bergabung. Alhamdulillah kawan-kawan, terima kasih sudah bergabung. Haji Nganah, SPD, Revi, Rusbar, Vlog Family. Alhamdulillah. Tap layarnya ya. Kita lagi bicara mengenai tarbiyah ruhiyah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ummu Khair, selamat bergabung. Baik, kita lanjut lagi ya. Di surat Maryam ayat 45, Nabi Ibrahim alaihi salam menyampaikan kembali kepada ayahnya Azar. Ya abati, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi setan. Sahib yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim melakukan dakwah tauhid kepada ayahnya dengan ungkapan yang sangat lembut, yang sangat baik, yang sangat halus. Namun, selembut apapun Nabi Ibrahim alaihi salam mengingatkan ayahnya, tetap saja didapatkannya adalah ancaman dan umpatan kotor dari ayahnya kepada Ibrahim. Surat Maryam ayat 46 menyebutkan, qala, Azar berkata, Ibrahim berkata bapaknya, aragibun anta an alihati ya Ibrahim, la ilam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Ancaman yang diterima oleh Nabi Ibrahim dari bapaknya disebabkan Nabi Ibrahim kemudian tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh ayahandanya, yakni sebagai penyembah berhala. Kalimatnya, perhatikan, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam. Ngeri sekali ini ya. Ancamannya sangat luar biasa dari ayahanda Ibrahim kepada Ibrahim. Ya sohib, meskipun orang tuanya kasar, tidak beriman, kufur kepada Allah Azza wa Jalla, penolakan ayahnya terhadap dakwah itu tidak menyurutkan semangat Nabi Ibrahim serta sikap sayang terhadap ayahnya. Tetap yang namanya anak sayang kepada ayahnya, meskipun akidahnya berbeda dengan Ibrahim. Rasa sayang, rasa cintanya tentu tidak luntur ya. Tetap Nabi Ibrahim sangat menyayangi ayahnya. Bukti sayangnya ya tadi mengingatkan ya, agar tidak menyembah patung-patung, agar tidak menyembah berhala-berhala. Itu bukti sayangnya seorang anak bernama Ibrahim kepada ayahandanya. Nabi Ibrahim tetap akan memintakan ampunan kepada Allah untuk ayahnya dengan mengatakan, qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Quran Surat Maryam ayat 47. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah ampunan untuk ayahandanya. Sekalipun permohonan ampun itu tidak dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini diungkapkan di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi
illa am maw'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Masya Allah, tabarakallah. Sahib yang Allah muliakan. Sri Lestari sudah bergabung, terima kasih. Sukarsi, Verlia, Assalamualaikum. Al-Akram Abayas, Sumining, Muhammad AN, Imas, kawan-kawan yang sudah bergabung, Ca 11N, Butterfly ini ya. Sudah bergabung, terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok ini. Kita lagi bicara mengenai tarbiyah ruhiyah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sambil saya absen nama-namanya, sambil kita lanjut ya bahasan kita ya tentang sosok Nabi Ibrahim. Kenapa kita bicara mengenai sosok Nabi Ibrahim? Sekarang bulan Dzulhijjah ya. Sekarang di bulan Dzulhijjah, udah sesaat lagi, sebentar lagi dalam hitungan hari kita akan memasuki hari raya umat Islam, Idul Adha, Idul Kurban. Sahib yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita masih bicara mengenai Ibrahim diberikan ujian, cobaan dari ayahnya yang menjadi penyembah berhala. Jika ada orang tua berkata kasar kepada anaknya, sekasar apapun orang tua berkata kepada kita, kita tidak boleh berkata kasar kepada mereka. Oh, ini pelajaran berharga. Sekasar apapun, seburuk apapun perkataan, sikap orang tua kepada kita sebagai anak, maka kita sebagai anak tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membalas kasar mereka, ya, tidak boleh berkata kasar pula kepada mereka. Bahkan sampai-sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, meskipun orang tua mengajak kita untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu, kita harus menolak dengan kalimat yang baik. Tolaklah ajakan, keburukan, kemusyrikan, kesyirikan yang dilakukan oleh orang tua dengan penolakan yang terbaik, kalimat-kalimat yang baik. Jangan menyinggung perasaannya, tidak boleh menyinggung hatinya, apalagi jika ia mengajak kita kepada perkara yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Hal ini diungkapkan di dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Tuh jelas ya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya, ayah kita, bapak kita, orang tua kita dengan pergaulan yang terbaik ya. Kalau kita renungkan dan kita bermuhasabah terhadap diri kita ya, Sohib Adeden, jika ujian yang ditimpa, yang dialami, yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim itu ujian yang menimpa kepada kita, mana yang akan lebih kita patuhi? Apakah kita akan mematuhi Allah atau kita akan lebih mematuhi orang tua? Sudah tentu Allah lebih dulu untuk kita patuhi. Sudah barang tentu Allah yang harus dijadikan kepatuhan yang pertama yang harus kita lakukan. Hal ini diungkapkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Selamat bergabung Monamia, Zainab Uba, absen dulu nih ya. Mahrita Sandi Jai, Dos sudah bergabung, Lina 10. Selamat bergabung. Jika dirasa konten ini bermanfaat boleh tap-tap layar ya. Narmika, Zohir, Syakir,
Rip Median, Jihan 2014, Deden H, ya, Mas Rani, dan semua kawan-kawan ya. Kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Kita masih bicara mengenai tarbiyah ruhiyah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang harus kita patuhi Allah, ya. Allah dulu yang harus kita patuhi, baru setelah itu ibu bapak kita. Tidaklah semua seberuntung kita. Kita mendapatkan ayah yang muslim dan ibu yang muslimah, mereka yang sudah sholat, puasa, zakat, ya, bahkan haji. Berbeda dengan Nabi Ibrahim, alangkah sedih dan galuhnya beliau dihadapkan pada ujian ayahnya sebagai penyembah berhala. Di saat dia sebagai nabi dan sekaligus rasul dari anak seorang bernama Azar yang kufur kepada Allah. Ujian pertama Nabi Ibrahim adalah ujian dalam menghadapi ayahnya. Mungkin hal ini dirasa sama juga mungkin oleh Sohib, boleh berbagi cerita, berbagi kisah ya teman-teman ya. Ketika teman-teman sekarang ini, hari ini sedang dihadapkan pada ujian menghadapi keluarga yang ternyata ayah, ibu, teman-teman mungkin ya, Sohib itu menyekutukan Allah, syirik kepada Allah, berada di jalan yang belum sama dengan Sohib ya, dengan kita. Pelajaran berharga dari Nabi Ibrahim yang mudah-mudahan kita pun bisa sesabar Nabi Ibrahim dalam menghadapi ayah ibu yang belum soleh, ayah ibu yang mungkin juga akidahnya berbeda dengan kita. Kita masih terus berjuang mendakwahkan tauhid kepada mereka. Pesan yang berharga adalah untuk kita tidak berputus asa, tidak berhenti ya dalam menyampaikan dakwah yang baik, cara yang baik, ajakan yang ma'ruf, ajakan yang santun, meskipun orang tua kita berbeda keyakinan, berbeda akidah dengan kita, Sohib. Dan ini disampaikan pelajaran berharganya dari sosok Ibrahim, dan Ibrahim selamat, Ibrahim sukses dalam menghadapi ujian ayahnya. Apakah selesai menghadapi ujian dari ayahnya kemudian selesai pula ujian cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim? Oh tidak. Ibrahim berhadapan dengan umat yang menyembah berhala. Jadi setelah Nabi Ibrahim ya, beriringan berarti ya, Nabi Ibrahim mendapatkan ujian dengan ayahnya, kondisi ayahnya yang syirik, yang musyrik. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun diberikan ujian, yakni mesti berhadapan langsung dengan umat yang menyembah berhala. Bukan hanya ayah handanya saja menjadi penyembah berhala, bahkan umat masyarakatnya pun menjadi para penyembah berhala. Allah ceritakan bagaimana berhala-berhala itu dihancurkan oleh Ibrahim di Quran surat Maryam ayat ke-46. Aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku? Jelas mereka marah. Ya, masyarakat, warga gitu ya, umat di zaman Nabi Ibrahim yang menjadi para penyembah berhala itu, mereka marah, mereka benci, mereka murka kepada Nabi Ibrahim. Ujian pertama adalah ujian keluarga. Ujian kedua ujian masyarakat. Hari itu juga masyarakat mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Saking mereka benci dan saking mereka murka kepada Nabi Ibrahim yang kita tahu bersama bahasanya apa ya? Mengusik barangkali ya, mengusik keyakinan mereka. Padahal itu adalah bagian dari dakwah Nabi Ibrahim kepada mereka, sayang mereka. Sayangnya Nabi Ibrahim kepada mereka. Nabi Ibrahim sayang kepada ayahnya. Nabi Ibrahim juga sayang kepada masyarakat, kepada umat. Jangan sampai warga masyarakat itu kemudian terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Maka karena mereka murka, masyarakat benci, masyarakat kemudian marah kepada Ibrahim. Hal ini diungkapkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 95-98. Qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu.
Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Quran surat As-Saffat ayat 95 sampai 98. Sahib yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Namun ketika itu pula pertolongan langsung datang, Allah berikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim tidak gentar dengan ancaman dan eksekusi mereka. Ibrahim hanya berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan. Dan pada saat Nabi Ibrahim diletakkan di Manjanik, ya, di ujung Manjanik, Nabi Ibrahim dalam keadaan terbelenggu dengan tangan di belakang. Kemudian kaum Nabi Ibrahim melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim waktu itu, sahib? Nabi Ibrahim berucap, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini perkataan dari Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berucap, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik penolong. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang membela agamanya. Allah kabulkan Nabi Ibrahim, Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim, Allah pun menyuruh api agar dingin dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Api, sifat api itu panas. Biidznillah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Api yang hendak membakar tubuh dari Ibrahim akhirnya menjadi dingin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Nabi Ibrahim selamat, sahib ya. Nabi Ibrahim selamat. Diuji dengan orang tua, selamat. Diuji dengan masyarakat, dengan warga juga selamat. Masya Allah, luar biasa. Begitu kuat keyakinan Nabi Ibrahim akan pertolongan Allah. Sehebat apapun ujiannya, sekuat apapun cobaannya, Masya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik penolong. Sesulit apapun jalan dakwah yang kita jalani, ya, terjal, berliku, dicaci, dimaki, dicemooh, dibully, dinyinyirin, ya, ketika kita dalam posisi menjadi seorang dai-daiyah, menyampaikan dakwah, mengingatkan orang ke jalan Allah, lantas ada sikap-sikap yang tidak baik dari netizen, maka hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik penolong. Ya, curhatkan aja ke Allah, minta pertolongan kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Allah nggak akan membiarkan kita, ya, selama kita berada di jalan kebenaran, selama kita berada di jalan Allah, maka teruslah melangkah. Selama kita berada di jalan kebenaran, di jalan Allah. Selesai dengan ujian kufurnya orang tua dan masyarakat, Nabi Ibrahim mendapat ujian selanjutnya. Oh, ternyata tidak berhenti hanya sampai di situ saja. Allah berikan ujian kepada Nabi Ibrahim dalam menghadapi ayahnya. Allah berikan ujian kepada Nabi Ibrahim dalam menghadapi masyarakat, warga. Allah pun memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim, yaitu ujian pernikahan. Nabi Ibrahim telah lama menikah dengan Sarah, namun belum dikaruniai anak. Nah, hal ini mungkin juga dialami mungkin oleh sohib, ya. Boleh berbagi cerita, ya, berbagi kisah. Eti, amin, ya. Mamah Mala, terima kasih sudah bergabung. Badrun Tamanta, Tower City. Eti, waalaikumsalam. Teh Eti, ya. Mungkin sohib punya pengalaman, sohib dalam mengalami hidup ini pernah mengalami atau mungkin sedang mengalami, ya, ujian pernikahan. Sudah sekian tahun, ya, Adeden, saya belum dikaruniai anak. Saya merindukan, mendambakan, mengidam-idamkan punya keturunan. Sohib yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ujian kita tentu tidak seberapa dengan ujian yang dihadapi oleh Ibrahim, ya. Ya, memang Nabi Ibrahim salah satunya adalah diberikan ujian pernikahan. Sudah lama nikah dengan Sarah, belum punya anak. Lalu menikah lagi dengan Sayyidah Hajar, Ibunda Hajar, juga belum dikaruniai anak. Kan ini ujian. Maka Nabi Ibrahim ketika menghadapi ujian, udah nikah belum punya anak,
Beliau berdoa siang malam, pagi, sore, berdoa setiap waktu kepada Allah. Sampai-sampai Allah abadikan doanya Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran dengan kalimat Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Quran surat As-Saffat ayat 100. Ini doanya Nabi Ibrahim, meminta kepada Allah agar dikaruniakan kepadanya seorang anak, keturunan demi keturunan, yang akhirnya 86 tahun dari umurnya. Bayangkan, 86 tahun dari umurnya Nabi Ibrahim, barulah Allah karuniai seorang anak bernama Ismail, pernikahan dengan Ibunda Hajar. Sahib yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, apakah ujian Nabi Ibrahim berhenti sampai di sana? Oh, tidak. Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya, Nabi Ibrahim diuji dengan masyarakat, Nabi Ibrahim diuji dengan pernikahan. Sudah lama belum punya anak, baru usia 86 tahun, bukan baru ya, sudah usia 86 tahun, qadarullah, kemudian Allah karuniai anak, seorang anak bernama Ismail. Nah, ujiannya nggak berhenti di sana saja, Sohib ya. Ujian Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di situ. Berikutnya beliau diuji apa? Berikutnya beliau diuji dengan ujian anak. Nah, mungkin sama dengan teman-teman. Ujian anak. Oh, tapi saya yakin berbeda dengan ujiannya Nabi Ibrahim. Ini lebih berat loh ujian Nabi Ibrahim dalam menghadapi cobaan yang berat. Beratnya apa? Yuk kita simak. Ismail, kita tahu bersama nama Ismail ya, adalah anak dari salah satu anak dari Ibrahim. Ismail adalah anak yang baik, anak yang soleh, anak yang taat, selalu taat kepada kedua orang tua. Lalu Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya itu. Ini berat sekali ya Rob. Luar biasa ya, bertubi-tubi Allah berikan ujian kepada Nabi Ibrahim, yang kemudian akhirnya Nabi Ibrahim sukses, berhasil, selamat dalam menghadapi ujian apapun. Meskipun ujiannya ya irasional ya, nggak masuk akal, kemudian di luar kebiasaan, di luar nalar, harus menyembelih anak, coba guys. Hal ini diungkapkan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Ya, potongan ayatnya nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya bunayya. Sebelumnya ada kalimat falamma balagha ma'ahu sa'ya al-ayat. Kemudian ada kalimat qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku hendak menyembelih engkau, bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Apa perkataan dari Ismail? Ismail anak yang soleh. Mendengar perkataan dari ayahandanya tersebut, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang kelak menjadi nabi berkata, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, niscaya insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Keren tuh. Keren ya. Ini bukti keberhasilan Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya Ismail. Saat Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya, beliau dapat kemudian perintah lewat mimpi untuk menyembelih anaknya. Sikap anaknya juga sangat luar biasa. Ibrahim membuka dialog dengan Ismail. Ya, dialognya apa? Fangdzur madza tara. Kira-kira menurutmu gimana ya wahai anakku? Pendapatmu gimana ya tentang mimpi ayah semalam untuk menyembelih kamu? Yang hebat dari Ismail alaihissalam, if'al ma tu'mar, lakukan wahai ayahku apa yang Allah perintahkan. Apapun yang Allah perintahkan, lakukan. Masya Allah. Keren ya, merinding kita ya dengar kisah ini ya. Kisah yang memang tiap tahun kita dengar dari ustadz, dari guru-guru kita ya, setiap kali khutbah Idul Adha. Tentu gak pernah bosan kita mendengarkan ini dan makin cinta, dan kita pun berupaya terus untuk mengikuti, meneladani sosok Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah model seorang hamba yang banyak ujian, dan Nabi Ibrahim lulus dengan semua ujian itu.
Kalau kita tanyakan kepada diri kita hari ini, kita diuji baru satu diuji aja, baru satu kali diuji aja, rasa-rasanya kita udah merasa orang yang paling mendapatkan penderitaan dibandingkan dengan orang lain. Padahal, Masya Allah, Tabarakallah, Ya Rabb, sosok Nabi Ibrahim mendapatkan ujian yang sangat hebat dan beliau sukses dalam melewatinya. Sahib yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, hari ini banyak saudara-saudara kita diuji dengan orang tuanya, hancur akidahnya. Hari ini banyak orang yang diuji dengan persoalan masyarakat, goyah prinsipnya, dan tak sedikit yang diuji dengan anak kemudian berantakan keyakinannya. Mengerikan sekali ya. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita selalu diingatkan dengan Nabi Ibrahim setiap kali membaca sholawat, bahwa nama Nabi Ibrahim disebutkan hingga 4 kali di setiap sholawat kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertanyaannya adalah, apa hikmah, apa pelajaran di balik nama Ibrahim yang disebutkan berulang kali dalam salawat? Hikmah, pelajaran dari nama Ibrahim yang diulang sampai dengan 4 kali dalam salawat, berulang-ulang kali dalam salawat. Hikmahnya adalah, pelajarannya adalah, yang pertama, orang beriman itu pasti akan diuji. Orang yang beriman pasti akan diuji imannya. Teman-teman mesti siap ya dalam menjalani kehidupan ini. Siap dengan ujian. Kenapa demikian? Ketika kita berani menyebutkan kalimat syahadat, maka ketika itu kita akan diuji. Hal ini diungkapkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat kedua. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Nah, pasti diuji. Orang beriman itu pasti diuji. Siap tidak siap, mau tidak mau, semua orang yang beriman pasti akan mendapatkan ujian. Kalau dengar ujian ya tentu kita semua sepakat ya. Ujian itu sifatnya tidak selalu buruk. Saat sohib diberikan ujian kebaikan, saat kita diberikan ujian sehat. Sehat itu ujian loh. Diberikan keluasan rizki, diberikan kelapangan rizki, itu ujian. Di antara sekian banyak mungkin teman-teman yang sedang kesulitan, kepailitan atau apapun lah ya yang membuat mereka menderita. Kemudian sohib yang menyaksikan tayangan ini, sebaliknya Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan rizkinya gitu ya. Rumah ada, rumah punya, mobil punya, kendaraan apapun dimiliki oleh sohib. Itu ujian. Jadi sekali lagi yang mesti ditekankan, ujian sifatnya tidak selalu yang buruk saja. Musibah ujian ya. Tapi ketika Anda mendapatkan anugerah juga ujian. Ketenaran itu ujian. Hati-hati ini sohib yang bermain TikTok ya. Kemudian Anda diberikan ujian lewat viral video Anda. Ujian itu. Punya wajah yang menawan, yang ganteng, yang cantik juga adalah ujian. Ya, ujian. Apa hadirin dalilnya? Dalilnya adalah ada di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, akan merasakan kematian, akan merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami pasti akan memberikan ujian kepadamu bisyarri wal khairi. Ujiannya itu berupa keburukan, kejelekan, wal khairi, dan kebaikan. Ya, sebagai cobaan. Oke, jadi sepakat ya. Saat teman-teman dimudahkan aja, alhamdulillah ya hadirin, saya ini dimudahkan selalu urusannya oleh Allah, ujian.
Ya, tinggal kita memilih ketika diberikan ujian kebaikan syukur atau tidak. Saat diberikan ujian kepahitan sabar atau tidak. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ajaban ya amril mu'min, sungguh takjub ya, aku heran kepada orang mukmin ini. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya semua urusan orang mukmin ini baik dan tidak didapatkan kecuali hanya kepada orang mukmin. Apa itu? In asobat husarra syakara. Ketika orang mukmin ini mendapatkan anugerah, mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, happy hidupnya ya. Syakara, kemudian dia bersyukur bahwasanya nikmat ini adalah datangnya dari Allah. Bersyukur aja dia atas segala karunia nikmat itu. Syakara fakana khairullah, kata Rasulullah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan dari apa? Kebaikan dari syukurnya dia dalam menikmati ujian kebaikan itu. Wa in asabat darra, jangan lupa orang mukmin itu keren, hebat ketika diberikan dorro, kepahitan, penderitaan gitu kan, banyak hutang gitu kan dan sebagainya, pokoknya sulit hidupnya. Sobaro, kemudian dia bersabar, fakana khairullah, maka lagi-lagi dia akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan sabarnya. Yang kadang-kala kalau bicara ujian, setiap orang mungkin berhasil, sukses ketika diberikan ujian keburukan, kepahitan. Tapi kadang ada orang yang memang saat diberikan ujian kebaikan itu dia nggak sukses, nggak berhasil. Buktinya apa? Itu aja sih, kita evaluasi kepada diri kita, nggak perlu kita nunjuk ke orang ya. Saat Allah berikan ujian keburukan kepada kita, kita menjadi orang yang paling dekat sama Allah ya. Sholatnya jadi makin khusyuk gitu ya. Yang awalnya jarang baca Quran jadi sering baca Quran, saking pengen dicabut ujian keburukannya, pengennya diganti dengan kebaikan, kan gitu ya. Yang awalnya mungkin kita jarang zikir jadi berzikir gitu ya, beres sholat zikir, di perjalanan zikir, pokoknya dekat aja deh sama Allah saat kita diberikan ujian keburukan, kepahitan, musibah. Tapi ketika Allah cabut musibah itu diganti dengan anugerah, Allah ganti keburukan itu diganti oleh Allah dengan kebaikan. Kadangkala manusia itu jadi melupakan Allah. Kalau waktu lagi sakit, dekat sama Allah tuh ya. Kalau lagi nggak punya uang, nggak punya kuota, masya Allah, dekatnya luar biasa. Kalau lagi diuji dengan followersnya sedikit, dekat sama Allah. Baca Qur'annya juga rajin, sedekahnya rajin. Pas diberi atau diganti dengan ujian kebaikan, kitanya lupa ke Allah. Bahkan bisa jadi melupakan Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka teman-teman shahib yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, balik lagi ya, pelajaran berharga dari kisahnya Nabi Ibrahim yang seringkali berulang-ulang disebut namanya di dalam sholawat. Pelajaran pertama apa? Setiap orang mukmin itu pasti diuji ya. Mudah-mudahan kita sanggup ya menghadapi ujian dari Allah. Semoga kita lulus, sukses, dan Allah kuatkan kita semua dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita, entah kebaikan ataupun keburukan. Pelajaran kedua dari Nabi Ibrahim, hikmah dari kisah Nabi Ibrahim ini adalah taat dan cinta Allah harus diletakkan di atas segala cinta dan ketaatan kepada makhluknya. Ini catat nih ya. Taat dan cinta Allah harus diletakkan di atas segala cinta dan ketaatan kepada makhluknya. Kisah Ibrahim yang mendapat wahyu untuk menyembelih anaknya membawa pesan ketaatan yang sangat mendalam. Berat ya, harus menyembelih anak loh, coba kebayang nggak? Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok manusia mulia karena kecintaannya, ketaatannya kepada Allah diletakkan di atas segala cinta dan ketaatannya kepada makhluk. Apapun yang Allah perintahkan, udah nggak pikir panjang, bismillah, sami'na wa ata'na ya. Tidak ada yang lebih kita cintai dan kita utamakan ketaatannya kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Seseorang tidaklah beriman dengan sempurna hingga aku lebih dicintai dari anak dan orang tuanya serta manusia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim.
Sohib yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Ismail memang anak kesayangan Nabi Ibrahim, dan semua orang tua pasti sayangnya sama anaknya. Ibrahim sayang kepada anaknya Ismail. Harta-harta itu memang ada dalam genggaman Ibrahim, tapi jika Allah Azza wa Jalla telah memintanya kembali, maka tidak ada jawaban lain selain menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Kan itu titipan dari Allah ya. Maka ketika Allah minta, serahkan kepada Allah tanpa banyak bertanya, tanpa banyak alasan. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla menjadikan Nabi Ibrahim sebagai sosok teladan dalam menghadapi berbagai ujian ketaatan dan takwa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim." Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim. Sohib yang Allah muliakan, selamat bergabung Nani Zurlen, Ifrin, Latukon, Sri Admini, Hesti Nani, Mas Yusuf. Assalamualaikum Mas Yusuf. Ya kawan-kawan, selamat bergabung. Salam ta'aruf ya. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, senang sekali bisa menyapa kawan-kawan di siang hari ini, di hari Ahad. Sebagian besar mungkin libur ya. Sebagian besar ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan liburnya digunakan untuk kemanfaatan gitu ya. Bukan untuk bermalas-malasan. Ya, salah satunya adalah dengan menyaksikan tayangan ini, semoga jadi manfaat buat kita semua ya. Teman-teman, jangan kita mengira sudah banyak beramal, ternyata amal kita tidak sampai seujung rambut Ibrahim. Amal kita yang kita anggap sudah banyak, entah itu hajinya, umroh, puasanya, sedekahnya atau yang lainnya, itu tidak ada apa-apanya dengan sebutir debu yang menempel pada kaki Nabi Ibrahim. Maka di tanggal 10 nanti umat Islam semuanya berkurban ya, termasuk di hari tasyriknya ya. Tapi tidak ada satupun yang menyembelih anak. Kita dituntut, kita tidak dituntut untuk menyembelih anak. Kita hanya dituntut menyembelih hewan kurban yang harganya mungkin hanya 2,5 atau 3 jutaan. Pada hari kiamat kelak, kurban yang kita potong itu bersaksi untuk kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, "Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa adlafiha." Dan sesungguhnya kurban yang ia sembelih akan datang di hari kiamat dengan tanduk, bulu dan kukunya sebagai saksi di hadapan Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi itu ya, pelajaran kedua dari Nabi Ibrahim adalah taat dan cintanya kepada Allah. Yang ketiga, hikmah ataupun pelajaran yang ketiga dari kisah Nabi Ibrahim itu adalah keberhasilan Ibrahim dalam mendidik anaknya. Senang, kita pengen ya punya anak yang sukses berhasil seperti Ismail. Sampai pada kepatuhan irasional, level ketaatan yang tidak masuk akal. Karena begitu patuhnya Ismail kepada bapaknya, dia rela untuk disembelih. Anak adalah investasi akhirat, anak adalah nyawa kedua bagi orang tuanya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathatin, min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin solihin yad'ulah." Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Apa itu? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak atau doa anak yang soleh. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Sahih yang Allah muliakan, Allah Azza wa Jalla membagi posisi keberadaan anak dalam keluarga menjadi 4. Ini nih. Allah membagi posisi keberadaan anak dalam keluarga. Saya sudah punya anak atau OTW ya. Nah, OTW, pelajaran berharga juga. Nanti ketika punya anak, maka Allah bagi tuh posisi keberadaan anak dalam keluarga itu menjadi 4. Pertama, anak adalah zinatun. Anak adalah perhiasan. Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia,
Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Sohib, banyak ya orang tua merasa sangat senang, banyak orang tua yang merasa bangga dengan berbagai hal baik yang diperoleh oleh anak-anaknya. Sehingga orang tua pun akan terbawa baik pula namanya di dunia ya. Itu anak siapa, Bu Musriah Agus? Oh, itu anak saya, Adeden. Masya Allah, hebat ya, anaknya sudah hafiz Quran. Masya Allah, senang ya, anak itu jadi zinatun, perhiasan. Kita sebagai orang tua jadi kebawa baik nama kita ya. Masya Allah, Mbak, anaknya luar biasa. Cum laude ya, kuliah di mana? Kemarin baru lulus tuh di Swiss. Luar biasa, senang ya. Masya Allah. Ya, senang, orang tua pasti senang, ke bawah senang. Maka anak itu pertama adalah sebagai zinatun, sebagai perhiasan. Yang kedua, anak adalah fitnah, ujian dan cobaan. Adeden, gue banget ini mah. Saya sekarang lagi diuji sama anak tuh ya. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Surat At-Taghabun ayat 15. Fitnah yang dimaksud di sini adalah ujian. Ya, fitnahnya bukan tuhmah, bukan tuduhan, tapi fitnah di sini maksudnya adalah ujian. Ujian yang bisa memalingkan orang tua dari ketaatan atau terjerumus dalam perbuatan maksiat. Nah, fitnah di sini maksudnya adalah ujian yang bisa jadi orang tua jadi berpaling loh dari ketaatannya kepada Allah. Atau orang tua bisa jadi terjerumus dalam perbuatan maksiat. Itu fitnah yang dimaksud di ayat ini. Anak emang bisa jadi fitnah? Iya, anak bisa jadi fitnah, anak bisa menjadi cobaan, menjadi ujian bagi orang tuanya. Kerap kita saksikan para orang tua sibuk bekerja membanting tulang tak kenal lelah demi sang anak. Pergi pagi pulang pagi istilahnya ya. Kerja demi anak, demi nafkahin anak. Tanpa peduli fikih prioritas amal mana yang didahulukan. Sampai akhirnya tak sedikit orang tua yang meninggalkan ibadah wajib, melupakan ibadah sunnah dengan alasan ya untuk anak, kerja untuk anak ya. Dari sejak pagi keluar tuh udah nggak inget sama Allahnya, nggak inget sama sholatnya, digeder aja terus kerja demi mengumpulkan harta, kemudian memberikannya kepada anak, nafkahin keluarga termasuk anak tentunya. Maka berhati-hatilah ya teman-teman, jangan sampai kita banting tulang. Bagus sih niatannya mulia untuk anak, tapi kalau kitanya jadi melupakan Allah, ibadah wajibnya ditinggalkan ya, yang wajib aja ditinggalkan apalagi yang sunnah. Ini mengerikan. Maka berhati-hatilah. Janganlah kita terlena dan tertipu sehingga kita melanggar perintah Allah. Yang keempat, yang ketiga, yang pertama anak sebagai zinatun, perhiasan. Kedua, anak sebagai fitnah, ujiannya. Yang ketiga, anak itu adalah sebagai aduun, musuh. Aduh, mengerikan. Inilah yang paling dikhawatirkan dari 4 macam kedudukan anak dalam Al-Quran. Anak sebagai musuh. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taghabun ayat ke-14. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. At-Taghabun ayat 14. Anak yang menjadi musuh orang tuanya adalah anak yang melalaikan, bahkan menjerumuskan orang tuanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Nggak sedikit sekarang demikian terjadi ya. Anaknya jadi musuh. Ayat 14 surat At-Taghabun menjelaskan bahwa bisa jadi keberadaan anak menjadi sebab kedurhakaan dan kemungkaran bagi orang tuanya. Di akhirat, anak bisa saja menjadi musuh di saat dahulu di dunia orang tuanya asyik beribadah sendirian ke masjid, pengajian sendirian ke masjid, ikut sih pengajian. Iya, malamnya qiyamul lail, tahajud, pagi-paginya sedekah. Tapi nggak sedikit orang tua kemudian tidak memperhatikan anak-anaknya. Duh,
Jadi evaluasi, jadi renungan, jadi bahan muhasabah buat saya juga ya. Jangan sampai kita sibuk dengan pengajian, sibuk dengan kajian, ikut kajian kesana kemari bagus, sedekahnya, masya Allah ya, qiyamul lailnya, tahajudnya, tapi anak dibiarkan dalam kesesatan, anak dibiarkan durhaka, kitanya cuek terhadap anak. Bahasa Sundanya itu sugan ya, apa tuh sugan bahasa Indonesianya ya? Nggak ada sama sekali perhatian kita sebagai orang tua ke anak. Ya harusnya kan kita sebagai orang tua tahu diri ya, akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka kita nggak usah dan nggak perlu ragu ya untuk mengingatkan sesama keluarga termasuk anak khususnya ya. Nah, udah sholat belum nak? Ya, bangunkan kalau dia masih tidur subuhnya. Sayang, assalamualaikum anak, ade, aa, teteh, mbak, sholat dulu ya nak ya. Oh, masya Allah. Lebih keren lagi, tahajudnya dibangunkan ya dari sejak tahajud. Sayang, tahajud yuk. Masya Allah, sama ayah yuk, sama mama. Tahajud berjamaah. Aduh, masya Allah. Pandangan pengalaman yang sangat berharga ya, dunia bahagia, akhirat bahagia. Kemudian ngajinya diperhatikan, jangan sampai kita sibuk ke majelis taklim ini, majelis taklim itu ya. Anaknya belum bisa ngaji, ngeri ya. Nauzubillah lagi kalau anaknya jadi durhaka kepada Allah. Dan bisa jadi ya, kelak jika Allah bertanya kepada anaknya, kenapa sih kamu lalai nak ketika di dunia? Kenapa kamu banyak dosa, tidak tahu ibadah? Bisa jadi si anak mengatakan, ya Allah, dulu di dunia saya tidak dididik oleh orang tua saya. Dulu waktu di dunia saya dicuekin sama orang tua saya. Masing-masing orang tua sibuk dengan kerjanya, orang tua sibuk dengan ibadahnya masing-masing, nggak ada kemudian kepedulian terhadap anak. Kadang-kala mohon maaf ya, sohib, kita sebagai orang tua itu lebih peduli kepada anak dalam urusan materinya saja ya, fisiknya aja yang diperhatikan itu ya, uang jajannya ini nah untuk kuotanya, ini untuk bensinnya udah servis mobil belum, perhatiannya luar biasa gitu ya. Tapi untuk urusan ibadah nggak sedikit orang tua yang lalai, yang nggak peduli aja. Ini ngeri, nauzubillah, merinding ya. Kalau bicara ini bukan hanya dongeng saja, cerita saja, banyak yang kemudian mengeluhkan, curhat gitu kan ke saya, dan ketika curhat ke saya juga jadi renungan buat saya. Jadi cerminan ya, jangan sampai ya lagi balik lagi ke yang tadi ya. Kita sibuk ngaji, kitanya anak-anak kitanya sibuk sama game. Anak-anak kitanya sibuk dengan dunianya dia, lupa ke Allah. Yang keempat teman-teman, anak itu adalah qurrata ayun. Yang pertama apa? Ingat, zinatun, anak itu sebagai perhiasan. Kedua, anak sebagai fitnah, ujian. Ketiga, anak sebagai musuh, aduwun. Dan yang keempat, pelajaran berharga dari Nabi Ibrahim ini adalah, hikmahnya adalah anak sebagai qurrata ayun. Anak adalah qurrata ayun, penyejuk hati. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 74. Pasti sudah hafal doa ini ya. Dan orang-orang yang berkata, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati, qurrata a'yun, penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu qurrata a'yun? Qurrata a'yun adalah menyejukkan pandangan mata karena mereka mempelajari hudan, mempelajari petunjuk Allah, tuntunan Allah, lalu mengamalkannya dengan mengharap ridha Allah. Ini keren. Sekali lagi ya, qurrata ayun adalah menyejukkan pandangan mata. Kenapa menyejukkan pandangan mata? Karena mereka mempelajari tuntunan Allah, mempelajari petunjuk Allah, lalu mengamalkannya dan mengharap ridho Allah. Itulah qurrata ayun. Inilah kedudukan anak yang terbaik, yaitu manakala anak dapat menyenangkan hati dan menyejukkan mata kedua orang tuanya. Mereka adalah anak-anak yang apabila ditunjukkan untuk beribadah,
mereka segera melaksanakannya dengan sukacita. Bukan dengan paksaan, terpaksa, merasa terpaksa. Enggak. Qurrata ayun itu adalah apabila ditunjukkan untuk beribadah, anak-anak kita itu segera melaksanakannya dengan sukacita, artinya happy ya. Saat orang tua saya mengingatkan, sayang udah hafal juz berapa sekarang? Ma, aku baru hafal 29 juz. Wih, kerennya. Sok atuh 1 juz lagi biar pas 30 juz. Oh iya mah, terima kasih sudah mengingatkan aku. Oh, seneng, happy ya. Saat menjalankan tugas perintah Allah ya, hakikatnya perintah Allah ya, untuk berinteraksi dengan Al-Quran itu dia senang, happy, bahagia, Masya Allah. Kalau ketika melaksanakan ibadah, bukan hanya anak ya, kita juga sebagai orang tua, kalau saat melaksanakan ibadah merasa senang, happy, gak ada beban, gak ada paksaan, oh itu nikmat, asli nikmat. Inilah teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, potret anak yang terlukis di dalam diri Ismail, putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tunduk patuh terhadap perintah Allah ketika Nabi Ibrahim mendapat wahyu untuk menyembelih Ismail. Dengan tulus dan tabah sang anak berkata, ini kata-kata Ismail ya, ketika hendak akan disembelih, yang kemudian tentu tidak jadi menyembelih anak. Pada kurban itu diganti dengan sembelihan yang besar, bidzibhin azim. Kata-kata ini kemudian saya ungkapkan kepada teman-teman sebagai gambaran ya, betapa hebat dan luar biasanya Ismail di tengah kondisi hendak disembelih pun ketaatan, kepatuhan kepada orang tuanya sangat luar biasa. Ya abatishdud ribati hatta la altarib. Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tak lagi bergerak. Waqfuf anni thiyabaka hatta la yantadhiha 'alaiha min dammi syai'un fayanqusu ajri wa tarahu ummi fatahzan. Wahai ayahku, singkanlah baju engkau agar darahku tidak mengotori bajumu, maka akan berkurang pahalaku, dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu, niscaya beliau akan bersedih. Wa ya abatistahidda syafrataka wa asri' marrasikin ala halki liyakuna ahwanu alayya fa innal mauta syadid. Dan tajamkanlah pisau ayah serta percepatlah gerakan pisau itu di leherku agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu amat dahsyat. Wa idza ataita ummi faqra 'alaiha assalama minni wa in ra'aita an tarudda qamisi ala ummi faf'al. Wahai ayah, apabila engkau telah kembali, maka sampaikan salam kasihku kepada ibunda. Dan apabila bajuku ini ayah pandang baik untuk dibawa pulang, faf'al, maka lakukanlah. Faqala lahu Ibrahim, ni'mal aunu anta ya bunai ala amrillahi ta'ala. Saat itu dengan penuh haru Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguh engkau adalah anak yang sangat membantu dalam menjalankan perintah Allah. Sahib ya Allah muliakan, betapa mulianya Nabi Ismail alaihi salam. Di saat mau disembelih pun sempat-sempatnya berbakti kepada orang tua. Kenapa demikian? Karena kecintaannya kepada Allah mengalahkan segalanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua menjadi salah satu dari keduanya ya. Dan menarik untuk kita renungkan jawaban anak-anak Nabi Yakub ketika ditanya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Quran Surat Ibrahim ayat 133. Sahib yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya, tidak terasa ya. Tidak terasa. Selesaikan verifikasi. Masya Allah, verifikasi untuk melanjutkan live. Ada apa nih? La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mudah-mudahan tarbiyah ruhiyah Nabi Ibrahim alaihissalam yang disampaikan di siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tak terasa sejam sudah kita berbincang, kita berbicara mengenai tarbiyah ruhiyah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga bermanfaat. Insya Allah sore ini pada asar ya, materi ini akan saya sampaikan di Syarikat Pemuda Idaman di Teras Muhajirin di Jalan Cijerah, Bandung. Kajian terbuka untuk umum dari jam 4 sampai dengan jam 5 ya, sejam. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Salam untuk semua keluarga, sehat dan berkah selalu ya. Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.